Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cemis cerita misteri. Kembali lagi berjumpa bersama saya dalam podcast cerita misteri di channel YouTube CMP Project. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe, like, and comment di channel YouTube kami agar kami tetap semangat untuk berbagi cerita rakyat, cerita yang dialami oleh masyarakat yang ada di sekitar kita, tentang cerita-cerita misteri yang mereka alami. Di episode kali ini kembali kita menghadirkan seorang narasumber, Kang Subur. Konon katanya Kang Subur ini memiliki pengalaman misteri yang dialami oleh beliau langsung kira-kira beberapa tahun silam, bahwa Kang Subur ini pernah bertemu dengan sosok makhluk yang bahkan sampai diikuti gitu kan, sampai beliau pulang. Untuk lebih jelasnya, Kang Subur boleh berbagi cerita misteri bersama kami di podcast Cemis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya tuh waktu itu saya sedang bekerja menunggu padi, jaga padi ya. Kalau jaga padi kan malam hari Pak. Jaga padi itu maksudnya menjaga padi agar terhindar dari hama atau pada saat panen ini? Pada saat panen. Pada saat panen. Iya. Pada zaman dulu kan belum ada gerabagan. Jadi masih mesin ya? Iya, mesin masih digebot ya, alami. Nah ceritanya tuh saya tuh berangkat dari rumah tuh sekitar jam 9-an, jam 9 malam. Kebetulan di daerah Balai Desa itu ya, Balai Desa Kiarasari kan itu ada yang disebut kebun jeruk. Ada sebuah kebun yang ada pohon mangganya, bawahnya kebun jeruk ya, sekitar mungkin 1 hektar ya. Kebetulan panennya di situ. Nah ceritanya tuh saya menunggu padi itu sendirian Pak, sampai jam 12 malam mungkin ya. Kakak saya tuh datang dengan membawa kopi dan nasi goreng. Tiba-tiba nggak lama kemudian tuh tercium bau yang sangat menyengat, seperti bau orang mati tuh, bau orang mati. Wangi gitu. Kirain saya doang gitu yang mencium bau itu. Ternyata kakak saya bertanya, nah, kamu nyium bau mayat nggak? Kata saya, bau mayat? Iya, bau mayat orang mati itu. Kata saya, oh iya bang, saya juga nyium. Nah, kakak saya kan meninggalkan saya. Kata saya, oh, mau kemana bang? Nah, mau keliling dulu bentar. Berarti tengah malam, Iya. Kang Subur itu di tengah sawah, Iya, dekat kebun jeruk sendirian. sendirian awalnya. Ya maksudnya setelah kakaknya Kang Subur ini berangkat lagi setelah menginap Iya. kopi, Kang Subur sendirian posisinya. Iya, saya kan lagi ngopi gitu. Saya lagi ngopi, kakak saya kan bawa kopi sama nasgor ya. Makanan lah, malam kan lapar gitu. Dia keliling ngelihat gundukan gitu ya, takut ada istilahnya orang iseng atau bagaimana ya. Iya. Nah, Oh berarti setelah di hari itu digundukan ya padanya. iya. Jadi gundukan kan nanti digebotnya kan pagi hari Pak. Iya. Nah malamnya saya kan jaga tunggu gitu ya. Nah kakak saya keliling, dan kata kakak saya dia melihat ada wanita di atas gundukan. Oh di atas gundukan padi itu. Iya. Dan kakak saya pun ketakutan ke saya. Akhirnya dia menceritakan, saya juga takut Pak. Nah saya takut, kakak saya takut. Akhirnya saya ambil keputusan sama kakak saya pulang. Oh padahal tugasnya ngejagain padi ya. Iya, nunggu padi. Tapi belum belum takut gitu. Gak takut. Iya. Akhirnya sepakat nih kong kali kong kita pulang aja. Kita pulang aja. Zaman dulu kan saya belum punya HP ya Pak. Iya. Masih zaman gebotan kan. Belum. Jadi katanya Kang Subur ini melihat sesosok perempuan tengah malam Iya. di atas gundukan padi. Iya. Nah itu kakak saya yang cerita ke saya gitu ya. Habis dia keliling, dia keliling. cerita dan menceritakan seperti itu. Akhirnya kita berdua sepakat untuk pulang. Iya. Dan herannya si wangi mayit itu nggak hilang-hilang Pak. Dua-duanya mencium. Mencium. Artinya ketika Kang Subur dan kakaknya ini meninggalkan lokasi tadi, Iya. dalam perjalanan ikut juga wanginya itu. Ikut juga. Nah sampai ke jalan besar gitu ya. Di situ kami melihat sama kakak saya ada sesosok seperti mayit dibungkus, cuma kecil gitu Pak. Dan berhubung istilahnya kakak saya takut, akhirnya saya minggir semua.
Oh, tidak di ini, tidak disamperin, tidak. Enggak takut Pak. Iya. Iya, 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 iya. Jadi memang kondisi jalan besarnya ini di pedesaan atau Di tengah sawah Pak. totoang ya. Iya, Kalau bahasa totoang. Sunda itu totoang. Totoang itu jalan yang memang tidak ada rumah gitu kan. Iya. Nah kami minggir-minggir gitu ya, dan terus kami berjalannya juga setengah lari ya berdua, karena melihat tadi yang sosok kayak mayit gitu ya, yang cuman dibungkus, kecil. iya seperti anak remaja lah, usia sekitar 20 tahunan Pak. Nah dan herannya tuh si wangi itu terus mengikuti Pak sampai ke rumah, sampai ke rumah kakak saya, ke balai desa di situ ya. Rumah kakak saya kan dekat balai desa, dan si wangi itu pun terus ada sampai yang tidur juga terbangun. Jadi merinding Pak saya Pak. Jadi ia terbangun, buka pintu gitu ya, padahal saya belum ngetuk sama kakak saya tuh, kok bau apa gitu, bau bangke. Padahal pas subuh ini belum sempat ngetuk pintu, Iya belum, tapi yang di dalam udah mencium sampai terbangun. Berarti Iya. sangat menyengat sekali bau menyengat bangkai itu. sekali. Iya, iya, iya. Dan akhirnya saya juga nggak berani menceritakan, takut dia takut, dan kakak saya minta buatkan kopi, tolong buatkan kopi. Nggak lama kopi itu diantarkan, saya merokok, ngopi, dan uang itu tetap masih ada Pak. Uang itu sehingga akhirnya mungkin ada sekitar 1 jaman saya pulang masih pakai sepeda Pak, sampai ke jalan raya sekitar 50 meteran. Saya baca-baca doa sebisa mungkin, akhirnya uang itu hilang. Dan sampai ke rumah saya sekitar mungkin jam setengah 5 subuh. Nah paginya itu saya didatangi sama seseorang Pak. Siapa? Katakanlah orang pintar ya. Iya, iya. Sama orang pintar, katanya bahwa di belakang rumah saya kan lapangan yang sedang diaru. Iya. Jadi tadinya sawah gitu, rabakan ya, diaru gitu Pak. Nah katanya di situ tuh ada makhluk yang tidak menerima, yang mengikuti saya. Dan kata saya, loh gimana nanti saya, tolong dong dinetralkan, saya bilang gitu. Dia bilang diakalin aja, itu jenisnya batu kata dia. Makhluk itu bersemayam dalam sebuah batu barangkali ya. Iya. Iya, iya, iya. Nah akhirnya saya bertanya bagaimana caranya. Nah dia kasih tahu saya caranya. Dia bilang harus pakai rujakan katanya ya, sama tumpeng, atasnya dikasih telur, terus sama sate mentah, terus rokoknya rokok kansas putih Pak. Dulu kan ada rokok kansas putih tuh. Jadi cara untuk mendapatkan itu, Iya. sesajinya atau keinginan dari makhluk itu tadi yang disebutkan ya. Iya, dan saya harus melakukan puasa selama 7 hari Pak. 7 hari 7 malam. Saya bilang, loh saya nggak kuat kalau nggak tidur. Dia bilang tidur mah bebas, boleh. Yang penting jangan makan, jangan minum katanya. Selama 7 hari. Iya, berhubung saya ingin selamat ya, karena saya nggak mau diikutin Pak. Iya. Takut saya betul. Akhirnya saya lakukan. Singkat cerita itu sudah 3 hari ya, saya udah lemas gitu ya. Itu ada bukanya? Enggak. Nggak ada Pak. Oh, 7 hari 7 malam tuh perintahnya nggak ada bukanya sama sekali. Iya. Udah bahaya juga ya. Iya, tapi setelah 4 hari gitu Pak, ke 4 harinya saya nggak ngerasa lapar Pak, nggak ngerasa lapar, nggak ngerasa haus, yang ada cuma lemas. Dari hari ke hari ini ada pengalaman gaib ya selama Singkat puasa itu. cerita, mungkin ke 5 harinya ya, malam ke 5 harinya saya tuh entah mimpi entah tidak gitu, karena saya dalam keadaan duduk. Saya melihat gitu, mungkin jarak sekian 200 meter, di situ saya terlihat ada kebun buah, kebun gitu ya. Di situ tuh banyak makhluk Pak, makhluk goib gitu ya, sedang istilahnya manggul-manggul mahkota. Dan di situ tuh ada yang batunya warna merah, hijau, kuning, putih itu Pak. Iya. Dan tiba-tiba angin kencang, dan saya juga nggak tahu gitu Pak, ada makhluk yang datang gitu. Memang Jadi- kondisi selama 5 hari 5 malam
kondisi tidak makan, tidak minum, ya saya kira akan apa ya? Akan indera kita ini akan semakin tajam gitu kan. Iya, saya juga nggak ngerti apakah itu mimpi atau bukan ya. Yang jelas Memang kondisi tubuh kita juga iya, semakin sudah lemas lemas. gitu kan. Saya yakin imajinasi kita juga Iya, akan sangat luar biasa dalam kondisi tubuh yang lemas itu. Oke, lanjut. iya. Jadi tiba-tiba tuh ada makhluk gitu ya. Makhluknya tuh besar gitu ya Pak ya. Tapi nggak besar banget gitu ya. Cuman ininya tuh apa sih, sekel gitu ya. Perutnya tuh dia pakai kolor dan warnanya tuh hijau semua. Yang hitam cuma rambutnya Pak. Sejenis ulat ya. Nah mungkin mirip seperti itu. Dan akhirnya saya berkelahi, saya juga baca-bacaan, kan sebelumnya saya dikasih rapalan juga ya sama yang merintah saya itu. Dan akhirnya dia kalah Pak, dia lari. Berarti kondisi 5 hari itu Kang Subur melihat penampakan begitu banyak makhluk Iya, dengan berbagai jenis penampakan membawa mahkota, iya, dan salah satunya itu yang bertubuh besar itu iya. bertarung. Setelah angin kencang gitu Pak. Hmm. Dan setelah kejadian itu tiba-tiba hujan Pak, hujan besar gitu ya. Saya merasa tuh ada hujan Dalam besar. dalam alam bawah sadar apa hujan memang kondisi? Nah, saya nggak Iya. tahu Pak, yang jelas saya juga entah itu saya tidur entah tidak ya. Saya nggak tahu, yang jelas keadaan saya lagi duduk gitu. Iya, iya. Jadi setelah makhluk itu pergi lewat jendela tuh, tiba-tiba hujan besar dan kilapnya pun besar gitu Pak. Dan nggak lama kemudian datanglah sejenis makhluk seperti pocong. Tapi saya bingungnya gitu Pak, pocong tapi mukanya terlihat Pak, dia sedakap gitu ya, mukanya terlihat laki-laki gitu ya. Mungkin saya juga kenal kalau ada ya, kumisnya tuh besar. Iya, saya juga nggak tahu, kata saya kalau ada gitu saya pasti ingat, pasti kenal. Ya memang secara logika kita dalam kondisi lelah, perut kosong Iya. gitu kan. Saya kira imajinasi kita juga luar biasa. Iya, Dan itu yang dialami oleh Kang Subur agar tadi apa namanya menuruti nasihat orang tua yang dianggap Iya. pintar gitu kan supaya terhindar. Dan akhirnya seperti apa tuh? dan akhirnya saya berkelahi lagi, saya bacakan lagi ya ayat-ayat yang dikasih sama yang memerintah saya itu, dan dia juga menghilang tiba-tiba menghilang gitu. Nah akhirnya semua terang Pak. Yang tadinya kelihatan di kebun itu banyak makhluk-makhluk yang sedang manggul-manggul mahkota, itu nggak terlihat, nggak ada pohonan, nggak ada rumahan, bahkan jukut pun nggak ada, terang aja gitu. Dan akhirnya saya keluar, ini perasaan saya itu, saya keluar gitu Pak, keluar dari rumah, buka pintu, saya keluar dari rumah, saya kok terang gitu. Dan saya berjalan, nggak jauh kemudian ada seorang kakek-kakek yang pakai baju putih dan pakai udang-udang putih Pak. Bilangnya katanya, kamu mau ngapain kesini? Udah balik lagi aja, percuma, kamu jangan diteruskan. Berarti perintah 7 hari ini tidak selesai sampai 7 hari? Tidak Pak. Karena tadi amanat dari Iya. orang yang hadir dalam wujud pakaian putih. Iya, dan saya kembali, tiba-tiba saya sadar tuh, loh kok saya masih duduk gitu. Saya masih duduk. Tadi kata saya mimpi apa bukan gitu ya. Mungkin saya berpikir positif aja, mimpi gitu ya. Dan saya istilahnya tunggu gitu ya. Mungkin ke 6 hari ya, yang memerintah saya itu nggak datang-datang Pak. Akhirnya saya buka ya, kan saya bertanya, kok saya suruh balik lagi gitu. Saya buka, akhirnya ke 7 harinya saya datengin, yang memerintah saya itu ternyata sakit Pak, dia nggak bisa berjalan. Si kakinya itu kaku, si tangannya tuh, tubuhnya tuh. Si orang tua yang tadi memerintahkan untuk puasa 7 hari itu. Iya, bilangnya katanya dia tuh disamperin sama naga besar yang bisa berbicara katanya Pak. Luar biasa loh. Iya, 5 hari itu tidak makan, tidak minum, khususnya minum ya. Ini luar biasa, kekuatan tubuhnya bisa tidak minum sampai 5 hari. Dan masih, alhamdulillah masih diberi keselamatan sampai saat ini. iya. Setelah itu naga besar Dia berbicara, katanya ngapain kamu ngirim anak ke sini? Kenapa nggak kamu yang datang ke sini? Kalau kamu hebat, kamu datang ke sini katanya gitu.
dia istilahnya minta maaf gitu ya, dia bikin ritual lagi di rumahnya ya karena dia lagi sakit. Saya bikin istilahnya tumpeng lagi seperti yang sama gitu ya, sama rokok kansas putih, dan dia ritualin lagi gitu ya. Dia juga berdoa dan mungkin beberapa hari ya Pak ya, bertahap berangsur-angsur dia juga sembuh Pak. Oke. Cukup menarik pengalamannya, cukup membuat bulu kuduk saya berdiri beberapa kali. Ini pengalaman yang luar biasa. Terima kasih banyak Kang Subur sudah mau berbagi cerita dengan kita di podcast Cerita Misteri, bahwa memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hidup berdampingan dengan makhluk lainnya, di antaranya adalah jin gitu kan. Dan mudah-mudahan pengalaman tadi bisa menambah keimanan Kang Subur, keimanan kita semua, bahwa kita meyakini bahwa ada makhluk lain di dunia ini selain manusia. Akan tetapi kita juga berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada pemirsa semua untuk mudah-mudahan terhindar dari perbuatan syirik gitu kan. Perbuatan syirik dengan memputuskan makhluk-makhluk gaib. Kita boleh hidup berdampingan, tetapi kita juga tidak boleh kemudian memutuskan makhluk-makhluk gaib itu menjadi sesuatu yang berlebihan. Oke, terima kasih banyak para pemirsa dimanapun berada. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa subscribe, like, and comment agar kita bisa terus produktif berbagi cerita yang dialami oleh masyarakat di sekitar kita tentang pengalaman-pengalaman misterinya. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.